Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi ya, yang belakangan ini banyak sekali di request oleh teman-teman semua. Itu ada yang via DM Instagram, ada ke komentar gitu ya, komentar video saya yang membahas aplikasi lain gitu ya. Namanya Jombingo, oke? Namanya Jombingo. Aplikasi Jombingo. Jadi saya cek ke Play Store memang ada ya. Ini ya, saya lihat ini dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, Jombingo grup bayi terbaik ya. Oke, pembelian dalam grup mungkin ya. Oke, dulu sih pernah ada ya. Dulu pernah ada yang sistemnya mirip Jombingo kayak gini. Sudah saya bahas, ada dua aplikasi. Namanya Buy Together. Oke, namanya Buy Together kalau nggak salah. Cek saja di deskripsi video ini. Terus yang kedua itu Simple Buy. Ya, Buy Together itu ya sama kayak misal ada 10 orang ikutan apa ya kayak beli beras misal tapi yang menang cuma satu, nah gitu. Tapi sayangnya aplikasi yang dulu pernah saya bahas itu yang bernama eh, Buy Together dan Simple Buy tersebut itu scam teman-teman, karena pada saat saya membahasnya itu jelas terlihat skema Ponzi ya di aplikasi Buy Together dan Simple Buy dulu beberapa bulan ke belakang lah. Nah, sekarang ada aplikasi Jombingo, apakah ini juga Ponzi atau benar-benar real e-commerce gitu ya. Nah, makanya simak videonya dari awal sampai selesai. Mohon maaf, ini videonya kayaknya agak panjang gitu ya. Karena saya melihat marketing plan-nya, sistemnya doang gitu. Saya nggak akan bermain gitu ya. Nggak akan bermain di sini. Oke. Nah, di sini bagaimana caranya unduh aplikasi dan daftarkan nomor handphone Anda dan keterangannya seperti ini ya. Masuk ke aplikasi, hanya ada satu pemenang di dalam grup. Yang buat saya gagal fokus ini ya. Anda juga dapat satu klik produk untuk memulai grup sendiri. Oke, berarti tiap user itu disarankan membuat grup sendiri. Oke. Terus yang kedua, mengirim tautan undangan ke WhatsApp teman Anda. Oke, tautan untuk undang teman. Nanti kita lihatlah skema undang temannya seperti apa. Jadi gini teman-teman, nggak semua yang ada kode referral, nggak semua yang ada undang teman dapat komisi itu Ponzi. Ya, nggak semuanya Ponzi maksud saya gitu ya. Nggak semuanya Ponzi. Ya, contoh snack video ada undangan referral TikTok bahkan itu bukan Ponzi gitu ya. Nah, tapi kalau terlihat apakah ada skema undang temannya berlevel-level, misal A, B, C atau satu 2 3, si A harus undang si B wajib undang si C dan seterusnya. Nah, itu baru baru hati-hati. Tapi Jombingo ini saya belum tahu ya. Makanya simak. Oke, lalu dapatkan peluang menang hingga 100%. Oke, peluang menang. Ini istilah peluang menang itu kayak konotasi negatif ya gitu. Main yang aplikasi slot juga ya, judi online, kata-katanya juga peluang menang hingga 100% misalnya gitu ya. Nah, di sini dapatkan peluang menang hingga 100%. Kalau 100% sih bukan peluang ya, itu fix. Biasanya kalau istilah peluang itu nggak nyampe 100% gitu ya. Orang pertandingan sepak bola aja yang menang itu kan nggak mungkin 100%. Paling mentok tuh 70-30% gitu kan. Itu sih agak gagal fokus saya itu melihat yang itu. Lanjut, Jombingo ya. Jombingo ini ada di Play Store. Yang mendownload sudah 100.000 user. Nggak tahu ini yang aktif berapa, yang nggak aktif berapa usernya. Yang jelas sudah 100.000 user yang download. Developernya sama, namanya Jombingo ya. Nama aplikasinya Jombingo Share nama aplikasinya itu. Rilisnya 12 April, otomatis sudah setahunan gitu ya. Tapi saya baru dengarnya sekarang gitu. Karena banyak yang DM dan banyak yang komen di video-video saya yang membahas aplikasi lain. Oke, anggap saja sudah 1 tahun ya. Memang sih kalau aplikasi yang katanya penghasil cuan, yang e-commerce kayak gini, yang sistemnya e-commerce agak lama gitu ya. Oke, di sini Jombingo IDR 2 million plan. Nah, rencana 2 miliar Jombingo nih. Jombingo akan terus tumbuh bersama masyarakat. Oke, di sini langsung saja percepat ya. Karyawan dalam masa percobaan mengundang 3 orang pengguna baru dapat 150.000 per minggu loh. Ini ada per minggu ya, namanya karyawan percobaan mengundang 3 orang dapat 150.000 per minggu. Oke,
dapatkan gaji. Oke, di sini gaji ya, jelas ya. Gaji di sini teman-teman. Dapatkan gaji seminggu ya. Dapatkan gaji sebesar ya. Sebesar 150.000 per minggu. Ini gaji loh. Gaji ya. Gaji kan kita harus ada kerjaan ya. Mungkin kerjanya rekrut orang gitu. Ini bukan kita jual orang. Ini istilah gaji ya. Bukan kita jual produk lalu dapat keuntungan kan. Itu kan penghasilan. Ini istilahnya ke gaji. Saya jadi ingat leader Excel Group tuh yang kemarin scam dapat gaji bulanan gitu ya, gaji bulanan, gaji mingguan dan seterusnya ya. Undang 3 orang pengguna baru 150.000, mengundang 3 pengguna baru 150.000, berarti 69 total yang harus diundang ya. Oke, 9 anggota tim mengundang 27 anggota baru, membentuk tim junior 27 anggota baru, berarti kalau anggota baru user baru, member baru. Oke, terus di sini teman-teman ya, pengumuman dari Departemen Standarisasi Keuangannya nih. Ini yang saya kasih goresan-goresan merah ini. Ini katanya kan Jombingo itu centang biru ya Instagramnya. Tapi ini tim tim apa ya? Tim kreatifnya mungkin ya. Nulis pengumuman ini banyak typo gitu ya. Banyak salah ketik atau kurang huruf. Nah, misal di sini, baru-baru ini perusahaan kami telah terhubung ya. Terhubung ke sistem keuangan pusat untuk membakukan. Oke, membakukan semua layanan keuangan kami, maka dari itu unruk ya. Harusnya kan untuk. Ini detail teman-teman ya. Saya ini detail melihatnya. Karena kalau platform yang benar-benar profesional, itu dari kata-kata saja sangat meminimalisasi kesalahan. Supaya jelas gitu. Ini typo teman. Unruk keuangan yang telah ditetapkan, ada M di belakangnya, kelebihan. Ditetapkan M ini ya teman-teman lihat. Untuk penarikan per akun hanya dapat dilakukan kurang N. Nah, ini jelas ya. Kayak kurang profesional nih tim kreatif dari Jombingo ini ya. Nulis aja typo gitu ya. Oke, memang sih sepintas ngapain sih? Nggak penting itu. Bahas yang begituan bisa aja, semua orang bisa aja salah ketik. Hello. Ini tuh bukan ngetik di WhatsApp. Kalau ngetik di WhatsApp di aplikasi chatting, kita chattingan dengan orang lain, disingkat typo dikit-dikit nggak apa-apa ya. Tapi ini platform, platform ya, platform loh, ingat platform ya. Jadi kadang hal sekecil ini membuat saya ragu gitu teman-teman ya. Terus aturan belanja dan ketentuan layanan di sini yang saya kasih goresan kuning, peanggan ya, maksudnya pelanggan, untuk meningkatkan layanan dan memberi setiap pelanggan kesempatan, harusnya pelanggan. Nah, dari sini saja ini banyak typonya. Kalau sekali ya mungkin bisa dikatakan wajar, meskipun ya untuk sebuah platform yang profesional itu nggak mungkin kayak gini ya, nggak mungkin kayak gini. Jadi tim kreatifnya itu memang benar-benar gitu ya, setiap kata, meskipun ini kayak ya seperti tadi yang saya katakan, ini masalah sepele, tapi ini membuktikan ya keprofesionalan dari sebuah platform. Oke, tampilan aplikasinya seperti ini, belanja global, produk-produknya seperti ini ya. Jombingo membuka peluang, siapkan dirimu, bla 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 bla, katanya akan ekspansi ke kota-kota besar. Oke, dari sana saja sebetulnya saya udah paham gitu ya, udah cukup lah informasinya. Tapi untuk teman-teman yang ingin lebih detail, simak videonya sampai selesai. Sebelum saya membahas ini udah lama sih ya, udah beberapa minggu ke belakang lah, mungkin 1 atau 2 mingguan, yang curhat ke saya, mungkin dia usernya, karena dia tahu dia ngirim-ngirim screenshot akunnya di Jombingo, jadi pastilah dia usernya, ngirim ke DM Instagram saya, minta saya bahas Jombingo. Katanya dia lama-lama kok agak janggal gitu. Saya jujur nggak terkenal dengan aplikasi Jombingo ini, selain ada yang request ya, gitu. Oke, saya bacakan ini panjang banget percakapan saya di DM Instagram itu. Dari nggak perlu lah saya bahas yang pembukaannya. Assalamualaikum, saya ini siapa siapa gitu. Saya nggak akan kasih tahu karena ini privasi. Nah, jadi dari usernya yang nge-DM saya ini ya. Jadi sistemnya tuh gini Kak, main konsinyasi. Nah, konsinyasi ya mainnya. Kita check out barang, nah katanya bakal dijual belikan ya, dijual belikan. Nah, kalau ini gini ya, untuk masalah yang typo tadi, salah ketik. Nah, kalau chatting kayak gini, salah ketik biasa. Oke, wajar. Kalau sebuah platform itu nggak wajar gitu, agak kurang profesional tim kreatifnya ya.
kayak asal-asalan lah gitu, nggak dicek, di cross check lagi pengumumannya. Oke, lanjut di sini kita check out barang. Nah, katanya bakal dijual belikan ke luar negeri. Check out itu kan membeli ya. Check out itu kan membeli, tapi kok dijual lagi gitu. Kan konsinyasi tadi ya. Misal harga barang 500.000, keuntungan komisinya 24.000. Oke, oke. Ini kayak reseller, kayak dropship juga sih ya. Merujuk ke sana sih. Nah, nanti saldo 500.000 plus 24.000 akan balik di hari keempat. Oke. Nah, kita disuruh habisin kualifikasi join konsinyasi 5 kali sehari buat ngejar dana konsinyasi yang akan cair 4 hari. Apakah itu aman? Mohon sangat dijelaskan. Oke, kita check out barang seharga 500.000, komisi keuntungan konsinyasinya 24.000. Katanya barangnya dijual ke luar negeri. Dalam 4 hari yang 500.000 akan balik selama 4 hari. Berarti ada keuntungan ya. Misal harga barangnya 500.000 dijual ke luar negeri. Keuntungannya 24.000. Apakah harus ke luar negeri gitu ya? Kenapa nggak dijual di dalam negeri saja gitu produknya? Saya mau tanya juga nih, apakah produknya real ada? Ada yang pernah membeli nggak gitu? Ya, meskipun kalaupun ada real produknya itu belum belum bisa atau belum tentu aman gitu ya. Nanti kita lihat marketing plan lainnya. Pastikan simak sampai selesai teman-teman, karena ini agak panjang. Oke, lanjut di sini. Saya kan tanya ya, apakah di Jambingo ini ada skema undang teman? Misal kayak gini, agen memiliki 8 gigi dan blok 1 jumlah bawahan dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat aja sendiri di sini. Oke, blok 3 jumlah bawahan 10, blok 4 jumlah bawahan 20, blok 6 jumlah bawahan 100, blok 7 150 bawahannya, blok 8 bawahan 200. Jumlah omset 200 juta ya, atau, atau 20 juta, atau 2M. Gak jelas nih saya. Siwer mata saya nih. Oke, ini ada blok 1 jumlah bawahan adalah 1 ya, blok 2 jumlah bawahan 5. Jadi ada bawahan, ada downline di sini di Jambingo ini ya. Oke, next. Member yang datang untuk menanyakan tentang manfaat Renrendai, nggak paham saya, apa itu Renrendai di Jambingo ini maksudnya, dapat menjelaskan isi di atas kepada member dan menginstruksikan anggota cara membuka mode penempatan ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, anggota telah menyelesaikan 5 penjualan konsinyasi PIP. Yang PIP yang diuntungkan ya. Oke, terus di sini Jambingo ada komisi undang teman. Misal kayak gini, ada. Jadi misal kita memulai grup pembelian barang yang dikirim atau barang global yang dikonsinyasiin katanya ya, dikonsinyasikan per member dapat 5.000. Oke, bakar-bakar uang nih Jambingo ini ya, kelihatannya gitu ya. Misal satu grup 3 orang dapat minyak 5.000 kali 3, dapatnya 5.000 kali 3 dapat minyak lagi. Misal satu grup 3 orang dapatnya 5.000 kali 3. Oke, berarti 15 ribuan ya. Terus kalau tingkatan itu kayak admin itu harus rekrut beberapa member. Tapi harus aktif konsinyasi otomatis. Sub deposit gede, katakan 3 sampai 6 juta sih biar jadi member VIP. Gede juga ya. Kalau misalkan nggak jadi member VIP ada keuntungan nggak? Kalau ada keuntungan, keuntungannya gede nggak? Atau ini wajib rekrut member? Kalau wajib rekrut member, itu kan kayak nggak fokus ke produknya gitu ya. Harusnya e-commerce itu jangan fokus ke rekrut member. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Alibaba, Amazon itu nggak fokus ke referralnya, tapi fokus ke produk gitu. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini aturan konsinyasinya. Satu, Anda dapat menjual kembali produk pemenang kepada pengguna lain dan rantai pasokan luar negeri dengan harga lebih tinggi. Oke, maksud pemenang itu misal belanja bersama, ada 4 orang misal, yang menangnya satu. Nah, si pemenang itu bisa menjualnya lagi. Ya, apakah wajib menjualnya lagi ke luar negeri, entah kemana, itu ke Uganda atau kemana. Misal kalau ada yang sudah menang, misal kalian udah menang, nggak mau lah, saya jual lagi ke luar negeri, saya suka kok barang ini, ada nggak yang seperti itu? Dan nyampe nggak produknya? Terus, kedua, keuntungan konsinyasi harga, sama dengan harga grup, biaya penanganan platform, dan lain-lain. Platform akan membutuhkan waktu untuk memproses pesanan konsinyasi. Oke, keterangannya bisa sambil teman-teman baca. Setelah konsinyasi berhasil, gabungan biaya pembelian dan pendapatan konsinyasi yang Anda harapkan akan dikembalikan ke saldo. Kalau yang kalah, misal ada 4 orang nih mau beli earphone misal,
yang menang satu kan, 3 orang lagi saldonya nyampe lagi gak balik lagi ke saldo ya, meskipun sih itu kan cuma apa ya, kayak angka aja gitu kan, uangnya nggak, uangnya pasti di di apa ya, dikumpulkan dari semua user itu di bagian keuangan si Jomingonya gitu. Kalau ada yang penarikan pasti ada waktu berhari-hari, itu lama menurut saya. Sekarang itu kan sistem WD kalau yang profesional itu cukup beberapa menit lah gitu. Sekarang di Shopee Pay, di Shopee aja kita narik saldo Shopee Pay ya, narik saldo Shopee Pay itu bisa bisa semenit nyampe ke rekening gitu ya, seperti itu. Terus di sini produknya itu ngambil dari seller lain. Jadi ini gini, misal beli beras 5 kilo merek ternama yang dipasarkan katakan 75.000. Di aplikasi itu harganya cuma 20.000. Oke, harganya murah ya. Tapi harus selalu undang new member. Nah, teman-teman baca nih. Harus selalu undang new member. Meskipun produknya, ya kalau produk murah itu sih bukan hal baru gitu ya teman-teman. Itu kan salah satu trik marketing. Harga-harga murah itu. Di e-commerce besar ya, itu juga banyak diskon kan. Ada RP1, salah satu e-commerce juga bahkan motor, mobil cuma Rp1. Nah itu trik marketing gitu ya. Kayak kelihatan rugi, padahal kan di belakangnya nggak mungkin rugi gitu. Terus di sini lanjut ya, yang atas dulu. Yang dua nggak menang sih dibalikin saldonya, terus dipaksa banget buat main VIP. Oke, kalau udah ada unsur maksa harus gabung VIP tadi 3 sampai 6 juta kalau nggak salah ya. Terus kalau mau beli bersama, membeli produk bareng-bareng itu harus selalu undang teman. Ya, itulah ya, hati-hati teman-teman. Terus di sini eh, dipaksa harus VIP, konsinyasinya barang-barangnya nggak ada be, apa nih, beneran cuma di situ yang katanya dijual lagi ke pasar luar negeri. Barangnya nggak ada beneran. Ini ngetiknya typo nih. Mungkin maksudnya beneran. Barang-barangnya nggak ada beneran, cuma di situ yang katanya dijual lagi. Mungkin itu maksudnya ya. Ini typo. Nah ini bukti. Ini bukti kalau kata-kata itu, apalagi ini sifatnya informasi, harus jelas. Ya, apalagi tadi di Jomingo pengumuman, meskipun masih bisa kita prediksi, oh maksudnya itu penarikan, itu maksudnya mungkin penarikan, tapi kan nggak profesional. Ya, tingkat orang-orang kan beda-beda menafsirkannya. Makanya platform profesional nggak mungkin salah ngetik gitu. Kalau salah ngetik buru-buru direvisi lagi kan gitu. Oke, otomatis mau nggak mau user itu dipaksa harus jadi member VIP buat main konsinyasi karena ada event. Klaim bonus 40.000 per member. And rabat GAT. And rabat 3 tingkat. Ya meskipun semua rabat itu nggak semuanya Ponzi ya. Nggak semua rabat itu Ponzi, oke? Kan MLM itu ada juga yang, ini lebih ke MLM sih. Ya, multi level marketing. Nah, MLM-nya itu MLM legal atau MLM Ponzi, ini saya belum temukan. Oke, belum temukan informasinya. Tapi mungkin di akhir video saya temukan. Salah satu alasan kenapa teman-teman harus ya tetap hati-hati dengan aplikasi Jomingo ini. Oke, kan barangnya itu bisa palsu nggak sih? Kayak kita beli, misal beli alat kesehatan yang ada wujudnya. Yang nggak tahu ya. Kalau harusnya kalau e-commerce itu real ada barangnya. Kalau misalkan kita yang menang lalu dipaksa atau ya kelihatan merujuk ke dipaksa untuk dijual lagi ke orang luar negeri. Misalkan tadi saya kasih contoh. Misal kalian dapat earphone ini, kan aturannya bukan aturan sih. Kebanyakannya di Jombingo ini jual lagi ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Misal 100.000, mungkin bisa dijual 300.000 atau 200.000 ke luar negeri. Tapi misal teman-teman itu suka dengan earphone ini dan pengen memilikinya, nah gitu ya. Apakah bisa dikirim atau harus dijual lagi aja ke luar negeri? Gitu. Kalau seperti itu, ya hati-hati aja. Terus di sini ada lagi, nah dia itu buat naikin, nah ini ya, kan Jombingo ini banyak diliput oleh CNN ya. Saya cek di YouTube CNN Indonesia ada ya, ada membahas Jombingo ini. Oke, di sini penjelasan yang CNN itu dia menjelaskan nih si usernya ini. Nah dia itu buat naikin insight baru aja peluncuran ke TV CNN. Nah semua VIP user itu akomodasinya ditanggung sama Jombingo. Oke. Itu dari biaya transport, hotel mewah, dan lain-lain. Itu temanku ada yang wawancara dan ikut kemarin syuting dan semuanya ditanggung. Oke, berarti yang di CNN itu berarti memang direncanakan. Ya, kesimpulannya yang tayang di CNN itu ya meskipun ya pastilah direncanakan. Kan
Itu TV berita ya. Nah, si member-member yang diwawancarai, yang ke CNN atau CNN yang datang ke Jomingo, ini nggak jelas. Intinya yang ketika tayang di CNN Indonesia aja, gitu ya. Itu katanya diakomodasi dan biayanya dibayar oleh Jomingo. Misal, ini anggapan saya misal ya. Misal kalian orang orang Kalimantan, nah diundang sama Jomingo ini untuk wawancara CNN. Nah, biayanya ditanggung Jomingo, gitu sih ya. Nah, di sini aku sempat nyeplos di grup tentang Ponzi ini, Kak. Oh gini bacanya begini. Aku sempat nyeplos di grup tentang Ponzi ini, diserang katanya. Oh dia pernah keceplosan bilang apakah ini Ponzi, tapi dia langsung diserang gitu. Oke, masih bingung soalnya. Nah ini mungkin temannya itu yang ini nih, atau siapalah gitu. Orangnya ini yang diwawancarai. Ini saya blur mukanya ya, karena privasi. Di sini e-commerce Jomingo tawarkan produk lebih murah. Nah untuk produk lebih murahnya beneran nggak lebih murah? Kalau memang lebih murah dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Amazon yang di luar negeri ya, Alibaba, itu mungkin baru percaya. Tapi e-commerce itu kan murah, itu bakar-bakar uang ya. Biasanya berupa diskon, tapi ini belanja bersama gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya dia ngasih contoh screenshotan ya. Nah, misal dari 3 orang yang menang satu. Nah, yang 2 orang katanya saldonya balik lagi. Nah, saya sih takutnya nih, ini bukan nuduh nih. Takutnya barang atau komisi yang si pemenang dapatkan ini dari yang si nomor satu dan nomor dua gitu. Nah, teman-teman, lalu si user itu yang nge-DM ke saya ini, eh, skema hadiahnya hanya untuk agen Jomingo ya. Nah, misal kayak gini, agen jumlah anggota 20 ya, satu piece minyak goreng misal, level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, anggotanya itu 20 sampai 100 ribu. Jumlah anggota KGB di WEC. Oke, nah gitu ya. Nah, terus ini teman-teman yang saya mau tanyakan ke pihak Jomingo ya. Jadi ini apa ini? Ya, event hadiah leadership. Oke, event hadiah leadership. Ini siapa tahu ada yang dari pihak Jomingo nih yang nonton ya. Ini maksudnya apa ya? Di sini keterangannya, event hadiah leadership terbaru. A adalah ketua. Di sini ABC ya. Skemanya ABC. A adalah ketua utama yang bisa mengklaim bonus dengan membimbing anggota B dan C. B adalah anggota yang diundang si A dan harus berhasil mendapatkan 4 anggota. Jadi si B itu harus mendapatkan empat anggota, teman-teman. Oke, harus ya, ini kata-katanya harus ya. B adalah anggota yang diundang si A dan harus berhasil mendapat 4 anggota. Kata-katanya wajib gitu ya, harus berhasil mengundang 4 anggota. Ini jelas sumbernya ada ya. Terus si C adalah anggota yang diundang oleh si B. Jadi A, B, C gitu ya. Leadership, pemimpin. Oke, jadi si A itu leader teman-teman ya. Terus skema mendapatkan bonus ya. Skemanya seperti ini, skema mendapatkan bonusnya di Jomingo ini. Dari ABC ini ya, skemanya. A berhasil mengundang anggota B harus mendapatkan minimal 4 anggota C. Di sini kata-kata itu harus teman-teman selami ya. Harus mendapatkan minimal 4. Pertanyaannya, kalau nggak bisa mendapatkan 4 member baru, konsekuensinya gimana? Nah, itu pertanyaan saya. Terus di sini ya, minimal 4 anggota C. C1, C2, C3, C4. Nah, wajib itu harus ya. Si B itu harus dapat C1, C2, C3, C4. Harus dapat 4 member baru. Nah, kalau udah mengundang 4 anggota si C, ya, C1, 2, 3, 4, bisa dengan pembelian global atau pembelian khusus pengguna baru lainnya. Hmm. Terus di sini, setelah B berhasil mendapatkan 4 anggota C, oke, si B meminta link konsinyasi kepada manajer pemasaran dan bimbing ke 4 anggota C. Nah, jadi dibimbing ya, tugas leader kan. Leader kan suka membimbing gitu ya. 4 anggota C untuk masuk ke dalam link konsinyasi tersebut. Oke, jadi link konsinyasinya berdasarkan si leadernya. Misal si leader A punya grup masing-masing, si leader Z mungkin punya grup masing-masing dengan anggotanya masing-masing gitu ya. Terus harga pembelian ditentukan saat meminta link. Rate harga pembelian 50.000 sampai 200.000. Terus setelah si B
C1, C2, C3, C4 berada dalam satu grup pembelian konsinyasi, maka akan keluar 4 pemenang dari 5 anggota tersebut. Otomatis akan keluar 4 pemenang dari 5. Berarti satu orang nggak mungkin menang dong. Katanya tadi di awal kemungkinan peluang menang 100% ya. Di awal itu, di awal tadi saya pembahasannya. Peluang menang 100% gitu. Meskipun tadi di awal juga saya bahas. Peluang itu biasanya 90%, nggak ada yang 100% gitu. Gitu ya. Tapi ini mengorbankan satu orang ya. Jadi ya maka akan keluar 4 pemenang dari 5 anggota tersebut. Gitu. Terus kemudian A bisa mengklaim bonus dengan catatan harus saling membantu dengan si B saat melakukan prosesnya. Oke. Semoga teman-teman dari awal nyimak video ini sampai selesai, teman-teman sambil berpikir. Oke? Terus selesai di sini. Keuntungannya di sini ya. Keuntungan si A dapat voucher, mungkin FOC itu voucher ya, voucher belanja 50.000. Keuntungan si A nih, ketua tim, leader ya. Dapat voucher belanja 50.000 dan rabat permanen selama anggota B dan C aktif konsinyasi. Rabat permanen ya, rabat permanen dari si B dan si C. Oke, mendapatkan komisi dari si B dan si C, dari mungkin dari penjualan atau apalah gitu ya, rabat gitu, permanen selama si B dan si C aktif. Oke, berarti si A kalau mau eh, mendapatkan penghasilan harus sering membimbing ya, membimbing si B dan si C. Dan tadi untuk masuk VIP itu berbayarnya lumayan gede gitu, 3 sampai 6 juta apa gitu ya. 3 sampai 6 juta atau berapa tadi lupa saya. Keuntungan si B dapat rabat dari 4 anggota C dan harus menerus selama dan terus menerus selama anggota C aktif konsinyasinya, sama aja ya. Si B ini dapat komisi dari si C1, C2, C3, C4 selama si C1, 2, 3, 4 itu aktif konsinyasi. Otomatis dong, nggak mungkin dibiarin nggak aktif gitu ya. Terus transaksi. Oke, nah pertanyaannya ini maksudnya gimana gitu? Ini memang nggak ada persentase ya, cuma keuntungannya dapat voucher dan dapat rabat dari penghasilan biasanya ini kalau skemanya seperti ini. Oke, bisa dijelaskan nggak? Ada yang bisa jelaskan nggak? Gitu ya. Kalau ada pihak Jomingo yang nonton, bisa dijelaskan nggak ini ya? Ini kok skema ini yang sering saya bahas gitu ya. Teman-teman paham ya? Skema ini yang sering saya bahas gitu ya. Oke teman-teman, mungkin terlalu lama ya pembahasan saya ini. Tapi ya itu tadi ya, pembahasan saya tentang Jomingo ini. Ya, seperti yang teman-teman kira juga, ini agak banyak yang menurut saya agak janggal, terutama di komisi 3 level tadi, yang terakhir gitu ya. A, B, C. A ngundang si B, B ngundang si C. Ngundang 4 orang, C1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kesimpulannya, teman-teman harus hati-hati ya. Teman-teman tetap harus hati-hati. Eh, Kalau fokusnya ini ke rekrut member, berarti MLM. Ada izinnya nggak? Legalitasnya jelas nggak? Ini kan perdagangan ya. Kalau dulu itu harus ada izin dari Kemendag dan Kemenperin ya. Kalau dulu kan kementerian itu Kemendag dan perindustrian itu disatukan ya. Kemenperin gitu ya. Kemendag itu disatukan. Sekarang kan beda ya. Kemendag Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian beda lagi gitu, dipisah sekarang. Nah, kalau dulu itu harus ada izin seperti itu. Ya, kalau sekarang mungkin ada OSS ya. Setahu saya OSS bisa mencakup semuanya sih. Tapi intinya legalitasnya harus jelas ini ya. Legalitasnya harus jelas. Kalau ini MLM, ini jelas MLM kan. Ada skema undang teman, ada rabat komisi dan lain sebagainya. Saran saya untuk teman-teman yang sering nge-DM atau komen aman nggak Jomingo ini, saran saya kalau sistemnya ke produk, penjualan produk, kualitas produk, plus harganya benar-benar murah nggak bandingkan dengan e-commerce lain. Gitu. Jangan hanya mengklaim ini murah. Setelah dicek di e-commerce lain, ternyata e-commerce lain lebih murah gitu. Udah ini barengan belinya, tetap aja e-commerce lain yang lebih murah. Takutnya seperti itu, silahkan cek. Nah, kalau sistemnya lebih ke rekrut orang, member baru tadi seperti tadi yang saya jelaskan, itu kayaknya teman-teman harus menghindari ya. Kalau fokusnya rekrut orang dapat cuan, rekrut orang bisa dapat keuntungan,
gitu. Tapi nih, kalau fokusnya ke produk, ini kan banyak e-commerce kan, seperti tadi yang saya katakan, e-commerce itu nggak fokus di rekrut member. Kalaupun ada referral, itu referral hiburan, referral hore aja gitu ya, nggak berlevel-level. Nah, kalau fokusnya di produk, ya mungkin seperti e-commerce lain, ya. Saya nggak bilang aman loh, ya. E-commerce legal pun yang banyak di Indonesia itu saya nggak bisa berani bilang aman. Kenapa? Kalau e-commerce-nya aman, jujur, tapi kan e-commerce itu banyak toko penjual. Nah, kebanyakan yang nggak aman itu penjualnya yang nggak aman kan, gitu. Kalau e-commerce-nya sih jujur gitu. Tapi kan kalau e-commerce itu menaungi semua, ada penjual, ada pembeli, gitu. Biasanya sih pengguna aplikasinya seperti pembeli atau penjual yang nggak amanah gitu ya. Nah itu saja. Kalau Jomingo ini fokusnya ke rekrut member, hati-hati aja teman-teman. Tapi memang kalau fokus ke produk, apalagi produknya ada, itu mungkin ya terserah teman-teman mau gabung mau enggak gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Itu tadi pembahasan saya tentang Jomingo. Mohon maaf agak lama ya. Karena ini banyak sekali dari kemarin yang minta saya membahasnya. Jadi intinya kesimpulannya seperti tadi, tetap mau mau di yang legal atau yang ini intinya legalitas ya. Jomingo ini legal atau enggak gitu. Saya tanya itu aja dulu. Plus tadi yang rabat komisi 3 level itu dan kata-katanya harus mengundang, wajib kan gitu. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.